Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai perjalanan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah. Kami berterima kasih untuk kekuatan dan kesegaran, semangat dan sukacita di dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini perjalanan kami dibimbing, disertai dengan kebenaran firman Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terambil dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tapi saya akan membacakan ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah bahaya kemunafikan. Dari bacaan tadi kita melihat satu pertentangan antara murid Yesus dengan ahli-ahli Farisi dan ahli Taurat. Mereka pintar dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisi, seakan-akan mereka memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya mereka bukan, saudara. Kemunafikan, itulah yang terjadi. Kalau kita perhatikan bahwa setiap kita memiliki kerinduan untuk hidup dalam keadaan yang baik, namun faktanya kita diperhadapkan dengan hidup yang penuh dengan kepalsuan, kemunafikan. Saudara, kemunafikan menjadi salah satu problema yang sering dihadapi orang Kristen, bahkan bisa menggerogoti nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Kemunafikan secara sederhana adalah hati dan tindakan berbeda. Melakukan sesuatu dengan pura-pura. Berarti melakukan sesuatu yang tidak tulus, tidak sesuai dengan hati. Saudara-saudara, ini adalah bentuk kemunafikan. Pinter berteori, tapi tidak ada praktek. Bukankah itu masalah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kalau kita lihat akar permasalahan dari kemunafikan adalah sebenarnya keegoisan, kepentingan diri, pendapatan, kemauan, penilaian terhadap orang lain. Sehingga ini kalau kita lihat seorang yang munafik adalah seorang yang beradegan, melakukan yang sebenarnya bukan diri mereka. Orang yang munafik cenderung untuk melihat kesalahan orang lain, tidak mau melihat kesalahan sendiri. Sehingga Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat, karena begitu banyak mereka melihat hanya kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan orang lain, tanpa melihat kesalahan diri sendiri. Orang yang munafik adalah orang yang sering mencari muka. Apa alasan mereka? Apakah untuk Tuhan? Atau dipuji manusia? Saudara-saudara, pada waktu dia berbuat supaya dilihat orang, kita mudah menjadi orang yang munafik. Jadi motivasi orang munafik selalu berpusat pada sendiri, kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan bersama. Orang yang munafik, saudara, terlihat bagus di luar, tetapi di dalam, siapa tahu saudara, banyak orang terbungkus
dengan sampul yang kelihatannya baik, rohani, rajin pelayanan, tapi dosa jalan terus. Dan kalau kita melihat banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi kemunafikan? Tentunya saudara, kita harus punya integritas. Saudara, integritas adalah seorang kaitannya dengan jati diri sendiri. Artinya saudara, baik di luar dan di dalam harus sama, harmonis, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. Tadi dikatakan bangsa ini memuji Tuhan dengan bibirnya, bukan dengan hatinya. Dan Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau supaya apa yang di dalam hati, itulah yang keluar di dalam kehidupan kita, eksternal kita. Saudara, integritas menjadi gambaran hidup orang percaya yang tercermin dalam sikap sehari-hari, entah itu kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama. Pada waktu kita beribadah maupun kita juga di dalam rumah. Tujuan kita adalah harus apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan kepura-puraan dan kepalsuan. Hati-hati dengan kemunafikan. Tuhan sangat membenci kemunafikan. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan menopang, kiranya Tuhan menolong hidup kita sepanjang hari ini untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah mendengar, kami sudah merenungkan firman Tuhan, dan biarlah ini menjadi satu pedoman di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Berkati semua jemaat-Mu di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, bahkan mereka yang sedang dalam keadaan sulit, Tuhan juga memberikan pertolongan. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mereka yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Kami rindu Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan kami dalam kebersamaan, dalam kemajuan, dalam pertumbuhan, bahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan pimpin menuju Indonesia yang maju dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh aktivitas sepanjang hari ini di dalam berkat dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as